Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dian Tias Nurholila yang bertugas di SD Negeri 9 Tumbarejo, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing bersama rekan-rekan guru sekalian terkait dengan asesmen kompetensi minimum yang biasa disingkat AKM. Sharing ini sebagai pengimbasan dari program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum yang telah saya ikuti. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Pada AKM, terdapat dua komponen utama, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Nah, pada tabel yang terpampang terdapat berbagai kompetensi dasar pada kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan aspek konten, proses kognitif, dan konteks. Rekan-rekan guru sekalian, kemampuan literasi dan numerasi tersebut terbagi atas beberapa level pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya sebagaimana yang terpampang pada layar. Nah, mengapa perlu adanya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Tentu saja tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Nah, siapakah yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Apakah tidak semuanya mengikuti asesmen nasional? Iya. Hal tersebut terkait dengan tujuan dan fungsi dari asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Mengapa hanya kelas 5, 8, dan 11 yang mengikuti asesmen nasional? Hasil dari asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Nah, rekan-rekan guru sekalian, berikut adalah langkah-langkah kita untuk mengikuti program AKM pada guru belajar. Pertama, kita akan buka portal layanan program GTK Kemendikbud. Kemudian kita klik pada guru belajar, kita masuk ke situ, maka akan terpampang seperti ini.
Nah, kita masukkan alamat surel kita beserta passwordnya. Kemudian setelah masuk, akan terpampang seperti ini. Nah, kita masuk kembali ke sini. Kita klik mulai belajar. Nah, ini terdapat beberapa seri. Nah, kita akan memilih asesmen kompetensi minimum. Kemudian akan terpampang seperti ini. Ini karena saya sudah mengikuti, sudah selesai, sehingga tidak bisa dibuka kembali. Namun rekan-rekan yang belum mengikuti ketika membukanya akan terpampang seperti ini. Nah, kita klik daftar, kemudian muncullah jadwal untuk beberapa angkatan. Nah, misalkan kita memilih angkatan 1, kita daftar ya. Ketika jadwal itu telah mulai, maka akan terpampang seperti ini sehingga kita harus rajin-rajin membuka SIM BKP kita. Kita klik mulai. Nah, muncullah beberapa program, materi, dan kuis yang harus kita selesaikan pada seri AKM ini. Jangan lupa kita klik semuanya setelah kita mengikuti. Materinya ini berupa video yang menarik, ada juga yang berupa bacaan, kemudian ada kuisnya juga. Setelah kita menyelesaikannya, nah, akan terpampang seperti ini 100%. Kegiatan berarti telah kita ikuti. Nah, demikian rekan-rekan guru sekalian terkait dengan sharing sekilas tentang AKM. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.